Kami hijrah dari dahulunya mendukung Anies Mohaimin ke Bapak Prabowo Gibran. Oke Wir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita riak-riak lagi di Apa Kata Netizen Wir. Nggak usah banyak cincong Wir. Ulama Sumbar beralih dukungan dari Anies ke Prabowo. Kita dengerin yuk. Barat menyatakan kami hijrah dari dahulunya mendukung Anies Mohaimin ke Bapak Prabowo Gibran. Untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, kami siap memenangkan, memilih, dan mencoblos calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka pada pemilihan presiden 14 Februari 2024. Selanjutnya kami bertekad dan berjuang serta mendakwahkan Kubu di masjid satu dan musola bilangnya ada ulama, seluruh Sumatera kubu Barat. dua juga ada ulama. Gimana nih Wir? Kita dibikin pusing Wir. Gercep, baru 1 bulan lalu ngomongin ini loh. Widih, gercep banget Pak Prabowo. Baru 1 bulan lalu ngomongin ini. Ininya kita dengerin ya. Jadi, saya tugaskan Universitas Pertahanan untuk melakukan pilot project membuat pemukiman murah di kawasan terendam air. Jadi dua pola, satu rumah-rumah di atas panggung yang merupakan kearifan nenek moyang kita. Yang kedua polanya adalah rumah terapung, rumah murah terapung. Kita sudah menemukan prototip dibantu oleh PT PAL yang ahli kapal, PT LAN dengan para engineers dari Universitas Pertahanan. Kita menemukan 2 prototip rumah murah terapung yang nilainya adalah 130 juta rupiah satu rumah. Sudah termasuk solar panel, tenaga surya, sudah termasuk septic tank, sehingga dia bisa hidup off-grid tanpa tergantung PLN, dan dia bisa hidup dengan sanitasi yang bersih. Bisa dicek Wir ya. Tolong dicek, terus kirimin linknya ke komen atau gimana caranya lah. Penasaran juga sih. Keren. Saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Siapa yang kemarin membuat nonton debat yang terakhir tuh Wir? Kita dengerin ya. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, ya, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya, Pak. Nah, nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi Bapak sampaikan udah bagus Pak tadi pertama Pak. AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting Pak itu gizi buruk. Kalau gizi buruk Bapak mau memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan Pak. Jadi makannya jangan banyak-banyak, nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas. Ini lebih bahaya lagi nanti. Itu kira-kira yang bisa dilakukan. Jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil, bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah, Pak. Periksa kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga. Gua setuju, tapi karena gua bukan pakar gizi atau bidan whatever itu,
Gue nggak berani ngomong apa-apa, tapi coba kalau kalian atau teman kalian ada yang bidan, please komen, gue pengen tahu sih. Pak, pangkat lo apa sih? Kalau orang tua udah ngomong tuh dengerin, Wir. Nih, yang ini kita dengerin. Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Sering, Bu, sering. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Kalau saran aku sih, Bu, jangan takabur dulu. Jangan takabur. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya. Menurut gue closing statement terkeren, Wir. Kita dengerin ya. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada Paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan Paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Anies, Mas Muhaimin, Pak Ganjar, Profesor Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri. Kita berjuang untuk bangsa Indonesia, kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, manakala Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju atas izin Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa, menerima mandat dari rakyat, kita akan jadi pemimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Respect, Pak. Respect. Kenapa? Internet nggak bisa dimakan. Ini yang mana yang benar, Wir? Kata Pak Ganjar, warga Boyolali butuh internet gratis. Tapi kita dengar dari warga Boyolali sendiri, Wir. Yuk kita dengerin. Kemarin saya tanya di Boyolali, Mbak, ternyata lebih suka internet gratis gitu ya. Karena makan siang udah cukup ya. Udah makan siang? Udah ya, kelihatan kan. Pilih internet gratis atau makanan gratis? Makanan gratis. Kenapa? Internet nggak bisa dimakan. Oh lah iya. Makanan bisa. Makanan gratis daripada internet. Karena Karena tahu sih internet mah. oh. Gimana tuh, Pak? Oke. Mereka butuhnya makan gratis, bukan internet gratis dong. Kami tidur di rumah warga. Kami masuk ke pasar-pasar. Sini, Wir. Ada yang pidato lagi semangat-semangatnya, bukan malah dengerin, malah pulang. Masyarakat. Kami tidur di rumah warga. Kami masuk ke pasar-pasar. Kami ngobrol dengan mereka.
Beberapa mereka menyampaikan, ibu-ibu menyampaikan, Pak Ganjar, harga beras 15.000 sampai 18.000 dan tidak turun. Itu kayaknya yang di depan-depan tuh yang dibayar di atas 100.000 Dewi. Bukan kata gue sih. Niatnya kritik bansos, tapi mensosnya dari PDIP sendiri. Nih Wir, kalian tuh harus apa-apa tuh by data, by fakta. Jadi jangan nyenggol, jangan nyalahin, malah teman sendiri yang kena. Nih. Ternyata kritik bansos, tapi bansosnya dari PDIP sendiri. Jadi sebenarnya mengenai bansos ini, kalau kita, Pak Ganjar itu kartu Jateng Sejahtera. Jadi bansos ini pun sebenarnya bukan bantuan sosial lagi sebenarnya, tapi bantuan kesejahteraan sosial. Nah itu yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Kakak David. Silakan Mas Hamdan, ini karena 02 ini cenderung keberlanjutan gitu kan, sepertinya 1 dan 3 cenderung tendensius sepertinya. Mas David sedang mengkritik menteri sosialnya sendiri yang berasal dari PDIP. Karena datanya ada di Kemensos. Malu Bang, malu. Mereka pasti kalah oleh kita di dalam 1 putaran. Nggak tahu nih kalau Pak Soekarno masih hidup dia nyuruh turun atau malah kita dengerin nih Bir. Enak aja anak-anak saya terus mau supaya kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah dan iya mereka pasti kalah oleh kita di dalam 1 putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Itu jangan teriak-teriak Ibu Mega, nanti jatuh. Aduh, jangan teriak-teriak. Minta maaf kepada paslon 1. Orang kuat yang akan meminta maaf duluan. Kita dengerin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira 3 paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Bapak berdua kalah pun tetap keren. Mau minta maaf kepada musuh-musuh Bapak. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. No Rocky, no party. Kita dengerin komentar Rocky Gerung after debat Capres kelima kemarin, biar. Untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan. Di debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina, tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies tuh. Itu soalnya. Dia berupaya untuk 1 periode, 1 putaran, tapi dia tahu publik menyoroti dia
dalam dimensi emosi. Kesejukan ada pada Prabowo, kecerdasan ada pada Anies, Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Betul sekali, Pak Rocky. Kata yang Anda sebut terakhir itu betul sekali. Apakah ada maling demokrasi hari ini? Di tempat kalian kalau ada kentongan gitu pasti kan ada maling, Wir. 2 kali, 3 kali itu pasti ada kode-kodenya lah. Kali ini tuh PDIP make kentongan buat kode atau morse tertentu. Kita dengerin ya. Tadi barusan ada simbolik ya pemukulan kentong. Betul. Ya. Kalau di kampung-kampung orang mukul kentong tuh biasanya kalau ada maling. Betul. Apakah ada maling demokrasi hari ini? Iya. Rekam jejak digital tuh nggak pernah hilang, bro. Maling-maling demokrasi yang kalian maksud ini siapa? Kalian Momen Pak Prabowo, Safai ke Anies. Sefek. Wih, momen Pak Prabowo Sefek Anies, Wir. Kita dengerin. Bicara. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada 3 hal ketika bicara itu. 1, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi, dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas dan kami akan tindak tegas. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Yang sekarang bekerja dibangunkan daycare, sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya. Yang ketiga, kesejahteraan. Perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Bapak berbicara. Tadi Pak Anies kurang tegas membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan. Oh, kita harus tegakkan hukum. Dalam perlindungan masalah-masalah itu kita tegakkan hukum. Dan itu harus kita tegakkan dengan sekeras-kerasnya. Dan itu sudah menurut saya aksiomatis. Tanpa kita berpikir panjang, memang itu kita harus lindungi seluruh rakyat kita, apalagi kaum perempuan dari segala bentuk penindasan, kekerasan, eksploitasi, human trafficking, dan sebagainya. Jadi saya sangat-sangat mendorong penegakan hukum yang sekuat-kuatnya dan bantuan kepada lembaga-lembaga even non-pemerintah, NGO-NGO yang bergerak di bidang perlindungan kaum perempuan. Saya sendiri aktif menyelamatkan kaum perempuan yang bekerja di luar negeri dari tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Keren Pak, keren. Untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Kalian pernah nyontek terus diomelin, Wir, sama guru kalian? Udah tua kok nyontek. Dengerin nih, Wir. Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami gunakan
semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Jangan nyontek dong, Pak. Bikin kreativitas sendiri.